Kembali lagi sama saya Agung. Di sini video kali ini saya akan membawakan bagaimana sih strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan meminimalisir kerugian dalam berinvestasi di reksadana. Oke, ini dia 5 strategi investasi reksadana yang akan membantu Anda untuk meraup keuntungan. Reksadana menjadi salah satu jenis investasi yang banyak dipilih oleh investor pemula. Sebagian wadah yang menghimpun dari dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi. Investasi reksadana juga memungkinkan Anda mulai berinvestasi dengan nilai relatif terjangkau. Belum lagi ada kehadiran manajemen investasi yang mengelola modal dari investor sehingga sangat memudahkan. Berikut inilah strategi-strategi yang akan digunakan di reksadana untuk pemula, justrunya untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu strategi lump sum. Strategi lump sum adalah istilah yang mengacu pada penempatan seluruh dana investasinya secara langsung di awal. Biasanya strategi reksadana ini dilakukan saat harga investasi sedang turun atau sedang rendah. Jadi saat nanti nilai investasi naik, Anda pun akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, karena harus menempatkan seluruh dana investasinya di awal, maka Anda akan mendapatkan satu harga saja. Itu karena biasanya imbal hasil dari investasi reksadana dengan strategi ini relatif lebih kecil dari jumlah strategi lainnya. Selain itu, jika investasi sedang turun, resiko kerugian yang ditanggung juga biasanya relatif lebih besar karena adanya satu harga. Jadi strategi ini adalah strategi yang mengalokasikan dananya di awal dengan saat harga pasar sedang menurun. Jadi saat dia ibaratnya mendapat keuntungan, dia akan mendapatkan satu harga. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu strategi market timing. Strategi ini memerlukan ketelitian yang cukup tinggi. Anda harus memahami kapan waktu tepat untuk membeli investasi demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Idealnya, Anda dianjurkan mulai bergerak saat pasar sedang menguat dan harga masih cukup rendah. Artinya, Anda harus rutin memperhatikan indikator indeks harga saham gabungan atau IHSG secara fluktuasi imbal hasil obligasi. Selain ketelitian juga, Anda juga harus mempunyai kesabaran, ketepatan waktu menjadi kunci penting bagi kesuksesan strategi market timing ini. Jangan sampai terdorong emosi yang malah mendorong Anda justru memberi investasi reksadana dengan harga yang mahal dan menjualnya kembali pada saat harga bergerak menjadi turun. Jadi market timing ini harus benar-benar mempunyai ketelitian, kesabaran, dan waktu timing yang pas saat membeli saat maupun menjual ya teman-teman. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu strategi dollar cost averaging. Strategi yang biasa saya pakai ini. Jadi strategi dollar cost averaging ini adalah strategi investasi yang mengharuskan Anda menyetor dalam dana jumlah sama selama satu periode atau beberapa periode tertentu. Misalnya, Anda berinvestasi di reksadana sebanyak 1 juta setiap bulannya. Setiap kali dalam 5 tahun, mengingat sifat yang rutin dan stabil, strategi dollar cost averaging pun biasanya lebih cocok untuk Anda yang memiliki penghasilan tetap tiap bulannya. Selain itu, strategi ini juga cenderung tidak mempedulikan harga dengan tujuan meminimalisir resiko yang muncul akibat fluktuasi penurunan harga
melalui investasi rutin, Anda dapat sekaligus terhindar dari kerugian besar ketika pasar bergerak turun karena rata-rata harga pembelian investasi Anda cenderung moderat. Jadi strategi ini adalah strategi yang mengikutsertakan nabung rutin, tidak peduli harga saham sedang naik atau sedang turun, tapi kamu melakukan nabung rutin setiap bulannya, misalkan 1 juta per bulan tapi secara rutin. Jadi nggak peduli imbal hasil yang akan dapatkan pun bersifat moderat, kadang naik, kadang turun, karena Anda tidak mempedulikan harga saham yang mau naik menurun, yang penting Anda nabung. Ini yang sering saya gunakan karena terbukti ampuh untuk mendapatkan semacam penghasilan yang cukup besar karena saya menggunakan strategi yang ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi buy and hold. Buy and hold adalah strategi reksadana yang tepat untuk Anda. Kenapa? Jadi bagi Anda yang memiliki tujuan finansial yang dengan jangka panjang, maka strategi ini sangat cocok buat Anda. Dalam waktu yang cukup lama, tanpa memperhatikan pergerakan harga dari saham, asumsinya tentu saja investasi dalam jangka panjang akan membawa keuntungan lebih maksimal. Namun, untuk beberapa pendapatan keuntungan yang diinginkan, Anda disarankan untuk menjalankan strategi buy and hold selama setidaknya 15 tahun ke depan. Jadi selama 15 tahun tersebut, dana investasi Anda akan disimpan tanpa melakukan penjualan kembali, pembeliannya maupun pengalihan. Jadi Anda bisa berinvestasi di jangka panjang bagi yang Anda ingin menginvestasikannya dalam jangka yang panjang, tidak mempedulikan harga pasar sedang naik atau sedang turun. Dengan tujuan untuk jangka panjang, maka strategi ini cocok buat Anda. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, strategi appraise up. Apa ya? Kalau bahasa Inggris sih, kalau susah sih kalau untuk mengucapkannya gitu ya. Jadi kalau saya bilangnya appraise up kayak gitulah. Jadi strategi yang berlaku pada instrumen-instrumen investasi termasuk saham. Strategi appraise up ya, memang lebih dikenal dalam investasi saham. Konsep dasarnya adalah membeli saham yang sudah dimiliki secara bertahap demi memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh, gini ya. Tak kala Anda sudah memiliki saham Telkom misalkan sebanyak 50 lembar dengan harga 2.500.000. Misal ini kan misal. Seminggu kemudian harganya naik menjadi 3 juta per lot ya. Anda pun memutuskan untuk menambah kepemilikan saham Telkom sebanyak 25 lot. Pembelian 25 lot ini yang dimaksud dengan appraise up. Sebulan kemudian nilai saham Telkom kembali naik menjadi 4 juta. Pada saat inilah Anda memutuskan untuk menjual saham Telkom yang dimiliki. Walaupun memang reksadana memiliki manajer investasi yang membantu mengelola dana, Anda belajar investasi dan strategi tetap penting dilakukan. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada manajer investasi terus-menerus. Kita juga harus tetap belajar untuk menganalisis dan membuat strategi untuk investasi kita. Oke, itulah strategi investasi reksadana yang membantu Anda untuk meraup keuntungan di pasar saham, obligasi maupun uang, khususnya untuk reksadana. Jadi bagi kalian yang ingin berinvestasi,
kita sama-sama belajar, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk kedepannya gitu. Mohon maaf, sekian dari video saya kali ini. Bila ada salah-salah kata atau pemahaman yang belum bisa dimengerti, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jumpa kembali di video yang selanjutnya. Bye bye. Bye.